para bapak, para ibu, hadirin hadirat jamaah majelis ta'lim dan muzakarah Masjid Jami'at Taqwa. Semoga tentunya kita semua senantiasa selalu mendapatkan limpahan rahmat, barokah, ismah, inayah serta ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari ini kita kembali berkumpul di tempat yang mulia di rumah Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiyah. Pagi hari ini kita melakukan satu kegiatan yang memang sudah menjadi satu tradisi di Masjid Jami'at Taqwa dan bahkan di masjid-masjid, bahkan di musola-musola dan majlis-majlis taklim lainnya. Saat-saat kita sudah di bulan Sya'ban, saat-saat kita akan memasuki bulan suci Ramadan, maka pengajian yang biasa kita laksanakan secara rutin sementara kita istirahatkan sehubungan akan datangnya bulan suci Ramadan. Dan insya Allah di bulan suci Ramadan kita akan laksanakan kegiatan-kegiatan yang tidak kalah pentingnya dari pengajian itu sendiri. Artinya Bapak, Ibu, Saudara, hadir di majelis ilmu itu merupakan salah satu nilai ibadah yang sangat besar, yang banyak keterangan-keterangan di dalam kitab-kitab berdasarkan keterangan hadis-hadis Nabi bahwa amalan yang terbaik yang dilakukan oleh kita sebagai hamba Allah umat Nabi Muhammad salah satunya adalah hadir di majelis ilmu. Sehingga di dalam salah satu hadis dijelaskan hadirnya kamu di majelis ilmu walaupun sesaat itu nilainya lebih bagus daripada kita sholat sunnah 1000 rakaat. Sehingga pantas kata Nabi di dalam hadis yang lain, beliau bersabda, "Iza marartum biryadil jannati partau." Apabila kamu lewat, ternyata di situ kamu temukan ada taman surga, maka mampir. Lalu para sahabat bertanya, "Wa maryadul jannati ya Rasulullah?" Apa yang dimaksud dengan taman surga itu ya Rasulullah? Lalu kata Rasulullah, "Majalisul ilmi wa majalisul zikri." Majlis ilmu, majlis zikir itulah yang diumpamakan dengan taman surga. Sehingga majlis ilmu ini walaupun dalam rangka kita masuk bulan suci Ramadan ditawakufkan sementara, namun nanti ada istilah lainnya di bulan Ramadan yang memang itu juga termasuk majlis ilmu atau majlis zikir. Nanti mungkin pengurus masjid, pengurus musola biasanya ketika masuk Ramadan ada kegiatan secara khusus yang disebut dengan yaitu kultum. Baik kita kenal kultum Ramadan yang dilaksanakan habis sholat tarawih, nanti ada kultum habis sholat subuh, bahkan ada lagi kultum habis sholat zuhur. Nah ini juga termasuk majelis ilmu, cuma dirubah dan dikasih nama yang berbeda. Namun insya Allah manfaatnya sama. Kita hadir saat-saat kultum itu masuk dalam kategori majlis ilmu, sehingga hadirnya kita walaupun hanya beberapa saat insya Allah
nilainya lebih bagus daripada 1000 rakaat. Dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan Ramadan yang mungkin sudah dikemas sedemikian rupa oleh pengurus masjid. Bahkan biasanya ada secara khusus panitia takmir Ramadan atau tarhib Ramadan. Nah, ini dibentuk semuanya dalam rangka kita menyambut bulan yang sangat istimewa dan kita mengisi dengan kegiatan-kegiatan yang manfaat. Makanya biasanya di masjid-masjid, di mushola, dalam rangka datangnya bulan suci Ramadan ada yang namanya tarhib Ramadan. Apa sih artinya tarhib Ramadan? Kalau kita lihat hurufnya ta, ro, ha, ya, ba. Tarhib dari kata-kata rohaba. Rohaba fi'il madi ikut wazan fa'ala. Rohaba yurahibu tarhiban. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Artinya menyambut Ramadan dengan sukacita, menyambut Ramadan dengan hati yang tulus, menyambut Ramadan dengan hati yang penuh bahagia, bagaikan satu tamu yang akan datang ke rumah kita, tamu yang istimewa, tamu yang mulia. Belum datang itu tamu, kita udah persiapkan dengan berbagai macam ya, yang itu semuanya dalam rangka kita ingin menghormati dan memuliakan tamu tersebut. Ini yang disebut dengan tarhib Ramadan. Makanya kadang-kadang di depan masjid, di jalan itu nanti ada ucapan ahlan wa sahlan wa marhaban bihuduri Ramadan, atau selamat datang bulan Ramadan. Ramadan syahrus siyam, syahrul qiyam, syahrul Quran, dan lain-lain sebagainya. Ini menandakan bahwa umat Islam sudah siap menyambut tamu yang istimewa tersebut. Makanya disebut dengan tarhib Ramadan. Jangan salah, sebab nanti ada tarhib ta, ro, ha, ya, ba. Beda hurufnya. Ada tarhib, ada tarhib. Kalau tarhib itu dari kata-kata rohaba. Rohaba yurohibu tarhiban. Artinya apa? Nakut-nakutin. Jadi kalau tarhib Ramadan salah, karena salah nyebut. Jadi nakut-nakutin, awas ntar datang bulan Ramadan kagak makan siang. Orang yang biasa kerjaannya makan, Pak, ya itu ketika mau masuk Ramadan berpikir beribu-ribu pikiran, ya gue kagak makan dah, lapar dah, emah lagi. Tuh jadi tarhib, ditakut-takutin, ada rasa takut dengan datangnya bulan suci Ramadan, bukan tarhib. Makanya jangan salah nulisnya. Ya tarhib sama tarhib itu cuma beda ha sama ha. Jauh artinya. Kita sebagai umat Islam jangan sampai tarhib Ramadan. Ya, jadi kita merasa takut dengan datangnya bulan suci Ramadan. Kita harus gembira. Ramadan itu salah satu bulan yang sangat istimewa yang Allah berikan hanya buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam bulan Ramadan ini kita kenal ada dua ibadah. Ada yang namanya syam, ada yang namanya qiyam. Syam hukumnya wajib dan itu dilaksanakan pada siang hari. Sementara qiyam itu hukumnya sunnah, dilaksanakan di malam hari.
Nah, syam dan qiyam ini satu kesatuan yang memang harus kita laksanakan kalau kita ingin menjadi manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak, Ibu, Saudara, karena ini dua ibadah yang menjadi satu kesatuan, jangan kita tinggalkan. Pertama, kita dianjurkan untuk siam, puasa hukumnya wajib. Setiap umat Islam yang sudah memenuhi persyaratan, maka hukumnya wajib dia melaksanakan puasa selama bulan suci Ramadan dengan dalil ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Cukup dalil itu udah menjadi nas, ittifaq ulama, ijma ulama berdasarkan ayat Al-Quran tersebut, bahkan nanti diperkuat dengan hadis-hadis Nabi. Setiap umat Islam yang udah memenuhi persyaratan diwajibkan untuk melaksanakan puasa di siang harinya, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Puasa dalam arti apa? Imsak, menahan apa? Bukan sekedar enggak makan dan tidak minum atau melakukan hubungan biologis sebagai suami istri, tetapi lebih dari itu kita jaga segala hal-hal yang bisa membatalkan puasa dan juga yang bisa membatalkan pahala puasa. Jadi jangan sampai kita yang namanya puasa cuma sekedar enggak makan, enggak minum. Tetapi lebih dari itu, kalau ibadah puasa kita ingin berkualitas, yang memiliki nilai-nilai yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka ukurannya bukan sekedar tidak makan dan tidak minum serta tidak melakukan hubungan biologis suami istri di siang hari. Tetapi harus lebih dari itu. Kita jaga jangan sampai kita melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa membatalkan pahala puasa. Karena kalau ini kita lakukan, maka nanti masuk dalam kategori kam min shaimin laisa lahu min syiyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa namun hanya lapar dan haus saja, tidak mendapatkan ganjaran pahala puasa. Kenapa? Karena puasanya belum berkualitas. Nah, sementara yang namanya qiyam itu hukumnya sunnah. Namun walaupun sunnah, jangan sampai ditinggalkan untuk menyempurnakan puasa tersebut. Apa artinya qiyam? Terjaga, bangun dari tidur. Di malam hari jangan tidur mulu, tetapi ada ibadah yang namanya apa? Qiyam. Qiyam itu sendiri udah ibadah. Jadi kita terjaga, tidak tidur di malam hari itu udah ibadah. Apalagi nanti kita sholat tahajud, baca Al-Quran, istighfar, dan masih banyak lagi amalan yang kita laksanakan di malam hari. Itu udah termasuk qiyam namanya. Sehingga Nabi bilang man somahu wa qomahu. Itu artinya satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Man somahu wa qomahu. Itu di situ ada siam, ada qiyam. Siapa yang berpuasa di siang harinya, wa qomahu, siapa yang bisa melaksanakan qiyamul lail di malam harinya, baru kharaja min zunubihi kayauma waladathu ummuh, maka Allah akan hapuskan dosa-dosa orang tersebut bagaikan seorang bayi yang baru dilahirkan
dari rahim ibunya. Min mauludin illa yuladu ala fitrah. Tidak ada dari seorang anak yang lahir dari rahim ibunya kecuali terlahir dalam keadaan fitrah, suci, bersih, nggak punya dosa sama sekali. Jadi artinya nih dua ini harus kita laksanakan. Jangan sampai malam tidur, siang tidur. Kenapa? Kata ditanya bapak, ibu, saudara-saudara, kenapa sering banget tidur di bulan Ramadan, malam tidur, ya siang tidur? Maka dia bilang, ya Rasulullah bersabda, naumus shaimi ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa ibadah. Ini hadis naumus shaim ibadah adalah hadis orang malas. Dan ternyata para muhaddisin, ulama-ulama hadis menjelaskan bahwa naumus shaimi ibadah itu ada hadis maudhu. Bukan lagi hadis sahih, bukan lagi hadis hasan, bukan lagi hadis dhaif, tetapi hadisnya maudhu, hadis palsu buat orang yang malas. Puasa kerjaannya tidur lagi, bangun tidur, tidur lagi, itu aja. Habis subuh tidur, antar habis sholat duha tidur, masih mending sholat duha. Habis sholat zuhur tidur, masih mending keburu sholat zuhur. Malam habis tarawih udah uap berapa kali, tidur lagi. Ini sayang. Jadi jangan sampai kita lakukan itu. Makanya dari sekarang kita udah persiapkan. Ayo mata biasain melek di malam hari. Mata biasakan melek di malam hari. Saya ini dari malam belum tidur ini Bapak Saudara. Ya. Jadi biasakan qiyam. Biasakan melek di malam hari. Siangnya puasa. Ya. Sebab riadoh yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya ternyata memang benar. Ada satu riadoh bagaimana kita bisa dekat dengan Allah. Satu syaratnya bisa melek di malam hari, bisa puasa di siang hari. Itu kalau mau jadi wali min auliyaillah harus syaratnya begitu. Melek di malam hari. Bagaimana kita mau jadi wali kalau malamnya tidur mulu? Bagaimana kita mau jadi wali kalau siang harinya enggak pernah puasa? Banyak ulama yang mengajarkan Bapak Saudara, riadoh yang terbaik untuk kita dekat dengan Allah melek di malam hari. Makanya guru-guru saya di Cirebon rata-rata kiainya malam enggak ada yang tidur. Saya kalau datang waktu masih ada orang tua saya, ya datang jam 3 kiai masih ya ada. Datang jam 2 dini hari ada. Tapi kalau datang habis sholat subuh, jangan bisa ketemu sama kiai. Tapi kalau malam, melek terus Bapak Saudara. Dan ternyata itu ada riadoh yang paling cepat untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya disitulah ya kenapa di dalam bulan Ramadan ada ibadah yang namanya siam dan qiyam. Ini kadang-kadang kita ya Allah, apalagi udah malam-malam terakhir. Ya, itu kalau udah mulai 21, 23, 25. Udah mulai semuanya pada kesiangan. Ya. Bahkan sahur kesiangan. Di mana alasannya? Padahal kita kalau udah di 10 malam terakhir itu ada waktu-waktu yang sangat istimewa. Beda dengan bulan Zulhijjah. Kalau bulan Zulhijjah 10 malam yang pertama yang paling istimewa. Tanggal 1 sampai tanggal 10 di hari pertama itulah hari dan waktu-waktu yang istimewa. Kalau bulan Zulhijjah. Beda dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan tiap malam itu penuh keistimewaan.
Tapi di 10 malam yang terakhir itu puncaknya malam yang sangat mulia. Jadi puncaknya di situ. Tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 10 udah mulia. Tanggal 11 Ramadan sampai tanggal 20 udah mulia. Tapi 10 malam yang terakhir itu puncak kemuliaan. Sehingga disitulah kita lebih banyak qiyam, lebih banyak terjaga. Jangan tidur. Saya sama guru saya, Bapak, Ibu, Saudara, disuruh latihan. Pertama begadang 40 hari dulu. Kalau udah 40 hari ntar 100 hari. Karena guru saya pernah begadang nggak tidur malam selama 500 hari. 500 malam kagak tidur, siangnya kagak tidur juga. Bisa terbang dah, Pak. Tapi kalau kita mau tidur mulu bagaimana? Nah, di sini kesempatan buat kita. Ramadan, amalin ilmu. Ilmu udah ada semuanya. Kita udah baca kitab-kitabnya. Bagaimana keistimewaan yang terdapat di dalam bulan suci Ramadan. Bagaimana kemuliaan yang terdapat di dalam bulan suci Ramadan. Nah, sekarang pengamalannya di bulan Ramadan. Kembalikan kepada diri kita masing-masing. Sebab kata Imam Ahmad, kalau ilmu kita pengen berkah, ilmu kita pengen manfaat, amalin ilmu yang kita sudah miliki. Kalau kita nggak mau mengamalkan, ya ilmu itu lari lagi. Ilmu yang kita udah miliki kita nggak amalin, lari lagi. Ilmu yang kita udah miliki kita nggak amalin, lari lagi. Makanya di situ rahasianya. Kenapa Imam Ahmad ketika mau menulis hadis-hadis yang memang beliau tulis tersendiri, ya dalam kitabnya, itu semuanya ditulis sebelumnya dia udah melaksanakan dan udah mengamalkan. Makanya di sini beratnya orang jadi khotib, Pak. Jadi khotib itu bukan sekedar pintar bicara, tapi apakah dia udah bisa mengamalkan ilmunya yang diucapkan atau belum. Jadi kita nilainya bukan pintar bicaranya, tetapi bagaimana pengamalan dia. Apa yang udah disampaikan buat dirinya udah diamalin belum. Makanya pesan guru saya, sebelum ente ngamalin, jangan sekali-kali ente sampaikan kepada orang lain. Usahakan ente amalin dulu, baru sampaikan buat orang lain. Begitu pesan guru saya. Masya Allah. Makanya dibilang salah satu ciri kehancuran satu zaman itu nanti banyak para pembicara, para mubaligh, tetapi sedikit fuqahanya. Khutbah banyak, penceramah banyak, tapi fuqaha, orang yang alim dalam ilmu fikih, udah semakin sedikit. Itu udah semakin hancur zaman. Makanya ayo kesempatan bulan suci Ramadan ini kita manfaatkan. Ilmu yang kita udah dapatkan harus kita amalkan. Saya hanya pesan satu, sholat jamaah usahakan ayo kita amalkan 40 hari berturut-turut. Sebab kalau kita belajar hadis, kata Nabi, siapa-siapa yang bisa melaksanakan sholat berjamaah secara rutin dari hari pertama sampai hari yang ke-40 itu baro'atan minan nifaq, maka dia akan dibebaskan dari sifat-sifat kemunafikan. Nah, kesempatan di bulan Ramadan itu ada 30 hari atau 29 hari. Kita jaga sholat jamaahnya. Mundur sedikit di bulan Sya'ban, minimal dari tanggal ya itu 20 ya Sya'ban kita udah mulain. Bismillah, ya Allah, saya mau ngamalin hadis, menjalankan sholat jamaah 40 hari secara full dari mulai sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Siap Bapak, Saudara? Insya Allah. Tapi syaratnya sholat jamaahnya jumlahnya 40 orang. Itu kalau yang bilang baro'atan minan nifaq. Kalau cuma 3 orang, yang lain kemana?
40 orang. Dan kita saat imam takbiratul ihram, kita sudah ada. Allahu Akbar. Kita udah siap. Allahu Akbar. Jangan masih di depan rumah. Apalagi sampai masbuk, sampai ketinggalan rakaat, itu nggak masuk. Ini susah, tapi insya Allah kalau kita bisa jalankan, banyak manfaatnya. Nanti ada perubahan secara signifikan. Ya, kalau kita udah laksanakan sholat berjamaah selama 40 hari. Kalau di pondok pesantren mungkin insya Allah. Tapi kalau di sini, makanya saya bilang kesempatan Ramadan. Ramadan kan udah 30. Ya, tinggal nambah 10 harinya di bulan Sya'ban. Jangan habis lebaran, sebab rata-rata kalau habis lebaran jangankan sholat jamaah subuh pada kesiangan. Itu kalau habis lebaran, coba dah habis lebaran sehari kampung sepi sunyi, ya sholat subuh jamaah 3 orang doang. Nah seperti itu, sedih kita. Nah makanya ayo amalin sholat jamaah ya selama 40 hari. Kita mulain dari tanggal 20 Sya'ban kita udah mulai. Sehingga dapat 40. Catat tuh Pak, catat. Ya mudah-mudahan kalau nanti ada bolong ya harus ngulang lagi. Ya, kalau bolong nih ya zuhur tidur. Ya, bangun jam 1 tinggalan. Terus bagaimana? Ya udah kagak bisa diulang lagi. Besok hitung dari awal lagi. Nah seperti itu. Ini berat, apalagi udah mulain 38, 39. Sama dulu saya pernah disuruh ngamalin ziarah ke guru saya di Cirebon 40 Jumat. Masya Allah Bapak Saudara, itu Jumat pertama, Jumat kedua, Jumat ketiga, alhamdulillah gampang. Udah mulai bilangan 30 Pak, berat ujiannya. Berat Pak. Ya, tapi ya kalau memang kita bisa, insya Allah janji. Makanya salah satu doa yang saya sering sampaikan itu jangan lupa Allahumma paksain. Bu, itu Bu bacanya Bu gampang Bu. Allahumma paksain. Sebab kita kalau kagak dipaksa susah. Buat program Hatmul Quran selama bulan Ramadan, kalau tidak dipaksain, bisa nggak? Tidak bisa. Beda kalau orang-orang tua kita kali, ya Baba Zaini kali, ya kalau Ramadan mah jangankan 1 kali, 3 kali masih bisa. Kalau ya yang lain-lain udah istiqomah, ini kita nih yang belum istiqomah, ayo ya. Ramadan kemarin kita udah hatam Quran belum? Kalau belum, sekarang kesempatan. Bismillah, saya akan ya bisa menghatamkan Al-Quran selama bulan Ramadan. Bagaimana caranya? Allahumma paksain. Sholat tarawih kemarin kita full tidak? Wah belum Ustaz. Nah untuk Ramadan sekarang buat program supaya tarawihnya full, qiyamul lail, kecuali orang perempuan ada uzur syar'i, ya itu nanti ada ganjaran pahala yang lain. Kesabaran orang perempuan pada saat dia lagi ada uzur syar'i, insya Allah nanti Allah akan berikan ganjaran yang lainnya. Tapi buat orang laki nggak ada alasan, Ustaz mohon maaf saya lagi head. Bisa begitu orang laki? Tidak. Iya, orang laki nggak ada yang head, nggak ada yang nipas. Makanya perlu ya program supaya benar-benar full. Jadi qiyam sama siam satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Nah yang terakhir ya pesan saya, ayo selama 40 hari kita sholat berjamaah, makan yang diyakini makanan yang halalan thayyibah. Tuh
makanannya yang halalan yang thayyibah, supaya didukung dengan sholat berjamaah 40 hari. Ya, kita makan itu halalan thayyibah yang kita yakin kalau masih ada subhat-subhatnya jangan kita makan dah, jangan kita makan. Insya Allah nanti 40 hari kita bisa usahakan seperti ini, ada perubahan dalam hidup kita secara signifikan, termasuk bagaimana kedekatan kita nanti dengan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan itu salah satu cara di mana kita lebih bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pintu-pintu surga terbuka, pintu langit terbuka, pintu-pintu neraka dan kejahatan lagi tertutup. Setan iblis sedang diikat. Nah, ini artinya kesempatan buat kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama ini kita masih ada hijab dengan Allah, ada dinding penghalang dengan Allah. Kenapa? Karena kita banyak dosa. Dosa-dosa itulah yang bisa menutup hati kita, sehingga hati kita yang mestinya bersih seperti kaca kotor, akhirnya kita nggak bisa ya untuk dekat dengan Allah karena ada hijab. Nah, selama Ramadan bahkan 40 hari kita buat program buat membersihkan hati kita, sehingga nanti hati kita akan bersih. Nah, kalau hati kita udah bersih, kita langsung online dengan Allah, tidak ada error sama sekali. Amin ya rabbal alamin. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya untuk pribadi saya dan mudah-mudahan juga untuk para hadirin hadirat jamaah sekalian. Akhirnya manakala di sana sini terdapat kesalahan kekurangan selama saya berada di sini, ya cukup lama saya Bapak Saudara di sini. Saya ingat masih ya dulu masih ada guru kita yaitu Bapak Ki Haji Satiri. Saya ingat benar, beliau datang ke rumah saya, langsung beliau datang sendiri ya sama Bapak Dr. Andes Haji Maswan saat itu dan beberapa jamaah lainnya, orang-orang tua kita datang ke sana minta, Ustaz kalau bisa lanjutkan pengajian yang memang selama ini udah lama dari orang tua antum. Begitu tahun 2000 ya beliau datang ke saya. Ya, saya bilang coba nanti ya saya berpikir menenung mohon ya perlindungan kepada istikharah kepada Allah. Nah, akhirnya ya saya terima yaitu ya pengajian yang saat itu dulu pengajiannya hari Jumat. Ya, Jumat siang habis sholat Jumat. Kadang-kadang kalau saya khotib di sini saya kagak pulang lagi. Udah disiapin nasi padang di sini. Ya, sama Pak Haji Ustaz Maswan. Ya biasanya begitu ya sama Pak Haji dulu ditemenin makan sama-sama. Itu saya ingat banget dari tahun 2000 Pak. Sekarang udah tahun 2023. Berarti nggak terasa saya udah 23 tahun di sini. Belum lagi kalau Bapak Zaini tahu tuh orang tua saya ya mulai aktif di Masjid At-Taqwa juga udah lama. Sebelumnya lagi kakek saya Kong Haji Thohir. Jadi Masya Allah, alhamdulillah silaturahim terus bisa kita pupuk. Sekarang dengan ya remaja-remajanya, yang muda-mudanya, setelah ya Ustaz Satiri meninggal, kemudian ya diganti dengan Ustaz Maswan. Ustaz Maswan juga udah lebih dulu meninggalkan kita, dan sekarang ada Ustaz Amsar dan didukung oleh yang lain-lain, pengurus-pengurus yang lain. Mari Bapak Saudara, ini ikatan ya silaturahim ini terus kita harus pertahankan. Ya, jangan Ustaz Amsar aja, pengurus-pengurusnya yang lain juga. Tolong ayo setiap hari Sabtu usahakan buatkan ya waktu supaya sama-sama kita bisa hadir. Banyak manfaat yang kita dapatkan. Insya Allah orang-orang tua kita, pewakib ini, orang-orang tua kita semua, guru-guru kita semuanya yang sudah berada di alam barzah itu akan senyum. Makanya Ustaz Agung setiap Sabtu beliau mimpin tahlil, baca doa, disampaikan tuh doa wahbah. Itu orang-orang tua kita yang sudah berada di alam barzah senyum, istabsyaru, mereka semuanya gembira, mereka semuanya senyum. Jadi artinya manfaatnya semuanya kedapatan buat mereka yang sudah meninggal dunia dan kita yang masih hidup, insya Allah penuh dengan nilai-nilai keberkahan. Makanya
Ya, ayo kita niatkan masing-masing. Ya, kita tetap selama kita masih hidup, ya di dunia ini pengajian tetap kita pertahankan. Dari hari Jumat dulu saya ngobrol-ngobrol sama Ustaz Maswan. Gimana Ustaz Maswan? Kalau kita ganti aja dah. Saya waktu itu memang lagi aktif di MAN 19 masih. Kadang-kadang saya kalau hari Jumat ya izin. Ya karena memang tugas khotib. Nah selesai tugas khotib saya nggak langsung ke sekolah, saya izin sama kepala sekolah ngaji dulu, saya habis ngaji baru langsung ke MAN 19 beberapa tahun, tapi kayaknya rasanya kurang enak juga. Nah seperti itu, kepala sekolah kalau saya minta izin udah diizinin aja dah. Nah seperti itu, tapi merasa nggak enak sama guru-guru yang lain juga. Ya makanya di tahun 2017 saya ya dengan benar-benar punya tekad, saya mengundurkan diri dari PNS. Ya, saya mohon kepala sekolah, saya datang izin, kaget, guru-guru pada kaget semuanya. Kemudian saya langsung ke ya Kandepak Selatan, saya minta izin juga. Ya, karena memang saya ingin ya fokus di masyarakat. Mulai tahun 2017 ya saya tinggalkan tugas saya sebagai PNS. Dan saya mau diizinin kagak diizinin, pokoknya saya mau tinggalkan. Ya, gaji-gaji yang sudah saya lepas semuanya. Sertifikat ya, itu sertifikasi lepas, kesra lepas, gaji lepas, semuanya. Ya, semuanya banyak yang bilang, ya Ustaz sayang itu lumayan, biarin. Ya, saya datang ke rumah guru saya juga ke Haji Bunyamin saat itu. Kata beliau, saya aja nggak PNS hidup, begitu. Ya, jadi alhamdulillah saya sering datang ke yang lain-lain. Jangan sayang Ustaz terusin, jangan sayang Ustaz terusin. Tapi ketika kayak ke rumah ke Bunyamin tahun 2017, kata beliau tinggalkan, tidak apa-apa. Saya langsung tinggalkan. Ya sampai sekarang. Ya alhamdulillah. Makanya ya majelis taklim inilah ayo kita hidupkan. Ya, majelis taklim inilah kita hidupkan. Ya, mudah-mudahan insyaallah dengan kita hadir majelis ilmu, ya mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan buat kita semuanya. Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah luaskan rezeki kita, dan mudah-mudahan kita bisa dipertemukan dengan bulan suci Ramadan yang tinggal sebentar lagi. Dan setelah itu nanti Ramadan selesai, Idul Fitri selesai, nanti baru kita kembali membuka pengajian seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ketua Umum Masjid Jami At-Taqwa Al-Ustaz Amsar Abdul Majid. Saya kira ini Bapak Saudara apa yang telah saya sampaikan. Sekali lagi mohon dibukakan pintu maaf zahir batin selama saya ya berkomunikasi, ya selama kita ya selalu ya bersama-sama di tempat ini. Mudah-mudahan kita bersih hari ini, saling memaafkan. Bapak, Ibu, Saudara mau memaafkan dosa-dosa dan kesalahan saya? Sekali lagi mau memaafkan dosa dan kesalahan saya? Zahir batin? Amin. Begitu juga kita semuanya. Ya, kita semuanya enggak lepas dari dosa dan kesalahan. Mudah-mudahan kita juga saling memaafkan satu dengan yang lainnya, sehingga Allah kasih kemudahan kita untuk ibadah di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doanya orang tua kita Bapak ya Ustaz Zaini Tabah. Sebelum baca doa untuk tim masjid untuk menyiapkan hadiah yang kita berikan kepada guru, baik juga untuk asistennya, ada 3 asisten, silakan tolong disiapkan. Barangkali dari jamaah ada yang memberikan juga, silakan menghubungi Bapak Adi di sampingnya. Pada para jamaah yang akan memberikan hadiah silakan nanti dikumpulkan, dan untuk tim untuk mempersiapkan kita berikan di hadapan jamaah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم وصحابة أجمعين والأولياء والشهداء والصالحين ثم إلى روح جميع أهل القبور خصوصا إلى أرواح الأموات صاحب البيت أمتك الفقير وأمتك الفقير إلى رحمة ربك خصوصا إلى روح آبائنا وآبائكم وأمهاتنا وأمهاتكم وأجدادنا وأجدادكم وجداتنا وجداتكم ولقرابتنا ولقرابتكم ولجميع المسلمين والمسلمات عامة أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها ببرها وبحرها وأن الله يتبشر بالرحمة والمغفرة وإلى حضرة النبي سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم سيقول الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah ya Maulana ya Mahmud ya Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu iqamahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal majdu wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu ba'da ridha wa lakal hamdu idza radita anna daiman abada. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li muallimina wa li masyayikhina walima lahu haqqun alaina waliman ahabba wa ahsana ilaina walil hadirina walikafatil muslimina ajmain. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasadi wa sihhatan fil badani wal amal wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wal 'afwa 'inda hisab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Saya bikin gak ada ente kali. Jangan tadi terus banget. Iya. Sudah titipan setoran itu. Apa namanya?
pesantren. Pesantren. Iya. Insyaallah jazakallah khairan katsiran. Saya terima ya. Mudah-mudahan manfaat ya. Ya, kita juga memberikan untuk pertama Hadi Basri. Nanti saya mohon yang memberikan yaitu Bapak Abdul Mas'ud. Dan untuk M. Yazid kami mohon Ustaz Haji Abdul Manap. Dan kami titip untuk Ustaz Abdul Qadir. Oh iya. Tiga orang. Ujian tadi. Iya. Saya mohon untuk yang memberikan untuk Kiai Ustaz Zaidi Tabah. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakallah khairan katsiran, jazakallah ahsanal jazak. Mudah-mudahan Bapak ya Ibu saya terima nih. Mudah-mudahan menjadi keberkahan buat saya dan juga buat Bapak.